Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Ahmad dari Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2022 akan mempresentasikan perkembangan sosial, kognitif, dan moral pada diri saya dari usia playgroup hingga SMA. Dalam presentasi ini, saya menggunakan 3 landasan teori, yakni teori perkembangan psikososial Erikson, teori perkembangan kognitif Piaget, dan teori perkembangan moral Kohlberg. Yang akan saya bahas pertama adalah perkembangan sosial, kognitif, dan moral pada diri saya saat saya berada di usia playgroup atau 2-3 tahun. Dari aspek sosial, pada rentang usia ini, saya mulai memiliki keinginan untuk melakukan segala hal sendiri, seperti berjalan dan makan sendiri. Untuk berjalan, saya sudah cukup percaya diri untuk melakukannya sendiri. Tetapi untuk makan, saya masih meminta bantuan kepada orang tua saya. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan teori perkembangan psikososial Erikson yang menyatakan bahwa manusia pada rentang usia ini berada di tahap toddler, yakni tahap di mana manusia mulai memiliki rasa kemandirian, tetapi di satu sisi memiliki keraguan atas kemampuannya sendiri. Dari aspek kognitif, pada rentang usia ini, saya mulai berimajinasi dengan menggambarkan objek-objek yang saya lihat di sekitar saya, seperti gambar karakter kartun dari buku cerita atau tayangan televisi yang saya lihat. Hal ini berkaitan dengan teori perkembangan kognitif Piaget yang menyatakan bahwa manusia pada rentang usia ini masuk dalam tahap pra-operasional, yakni tahap di mana manusia mulai merepresentasikan objek dengan gambar dan kata-kata. Dari aspek moral, pada rentang usia ini, saya mulai mematuhi apa yang diminta oleh orang tua saya, seperti tidur di siang hari dan berhenti bermain saat waktunya makan. Apabila dikaitkan dengan teori perkembangan moral Kohlberg, perkembangan moral yang saya alami pada rentang usia ini termasuk tahap orientasi hukuman dan kepatuhan, yakni tahap di mana manusia bertindak atas kepatuhannya terhadap hukum dan seseorang yang dituakan. Selanjutnya adalah saat saya berada di usia TK atau 4-6 tahun. Dari aspek sosial, pada rentang usia ini, saya mulai memiliki inisiatif untuk mengerjakan tugas-tugas kecil yang diberikan oleh guru saya, seperti menggambar dan membentuk kerajinan origami. Saya akan merasa bersalah jika gambar atau kerajinan origami yang saya buat tidak serupa dengan apa yang dicontohkan oleh guru saya. Selain itu, saya memiliki inisiatif untuk menjalankan peran dalam sebuah permainan yang saya lakukan bersama teman-teman saya. Saya akan merasa bersalah ketika kalah dalam permainan tersebut. Hal-hal ini dapat dikaitkan dengan teori perkembangan psikososial Erikson yang menyatakan bahwa manusia pada rentang usia ini berada di tahap preschooler, yakni tahap di mana manusia memiliki inisiatif untuk melakukan tugas-tugasnya, tetapi akan memiliki perasaan bersalah atas kekurangannya dalam melakukan tugas-tugasnya tersebut. Dari aspek kognitif, mengacu pada teori perkembangan kognitif Piaget, di rentang usia ini, saya masih masuk dalam tahap pra-operasional. Tetapi, pada rentang usia ini, saya tidak hanya merepresentasikan objek dengan gambar, namun juga dengan membuat kerajinan origami serta dengan menuliskan nama objek-objek tersebut dengan mengikuti instruksi dari buku, guru, atau orang tua. Dari aspek moral, pada rentang usia ini, saya mulai melakukan apa yang saya rasa dapat memberikan kesenangan dan manfaat bagi diri saya sendiri, seperti ikut bermain bersama teman-teman saya ketika saya diajak bermain bersama mereka. Apabila dikaitkan dengan teori perkembangan moral Kohlberg, perkembangan moral yang saya alami pada rentang usia ini termasuk dalam tahap orientasi relativis instrumental,
yakni tahap di mana manusia mulai menilai sesuatu berdasarkan kesenangan atau kebermanfaatannya, di samping memperhatikan kepentingan orang lain. Selanjutnya adalah saat saya berada di usia SD atau 7-12 tahun. Dari aspek sosial, pada rentang usia ini, saya suka memperhatikan lingkungan kelas saya dan berinteraksi dengan teman-teman sekelas saya saat waktu istirahat di kelas. Selain itu, saya mulai bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas sekolah dan PR yang diberikan oleh guru saya. Saya akan merasa rendah diri jika hasil pengerjaan tugas dan PR saya mendapat nilai yang rendah. Hal tersebut berkaitan dengan teori psikososial Erikson yang menjelaskan bahwa manusia pada rentang usia ini berada pada tahap grade schooler, yakni tahap di mana manusia mulai mempelajari segala hal yang ada di lingkungan sekitarnya dan berpartisipasi dalam pengerjaan tugas. Di samping itu, akan muncul rasa rendah diri jika manusia tidak dapat mencapai standar keberhasilannya. Kemudian dari aspek kognitif, pada rentang usia ini, saya mulai memahami urutan objek-objek tertentu, seperti urutan huruf dan angka. Kemudian, saya mulai memahami operasi matematika sederhana, seperti pertambahan dan pengurangan. Dan saya juga mulai mampu mengklasifikasikan benda-benda, seperti mengklasifikasikan pensil dan penghapus sebagai alat untuk menulis. Hal ini berkaitan dengan teori perkembangan kognitif Piaget yang menyatakan bahwa manusia pada rentang usia ini masuk dalam tahap operasional konkret, yakni tahap di mana manusia mulai mampu menggunakan logika yang memadai dalam beraktivitas. Dari aspek moral, pada rentang usia ini, saya mulai memiliki kesadaran untuk menunjukkan sisi terbaik dari diri saya sebagai bentuk penyesuaian diri saya terhadap teman-teman saya. Selanjutnya, rasa kepedulian saya terhadap teman-teman saya semakin berkembang. Ditinjau dari teori perkembangan moral Kohlberg, perkembangan moral saya pada usia ini masuk ke dalam tahap penyesuaian dengan kelompok, yakni tahap di mana manusia mulai berusaha menjadi anak manis atau anak baik, dan selanjutnya pada dirinya berkembang rasa kepedulian terhadap kelompoknya. Selanjutnya, saat saya berada di usia SMP atau 13-15 tahun. Dari aspek sosial, pada rentang usia ini, saya mulai aktif di media sosial sebagaimana yang dilakukan oleh teman-teman saya, sembari saya membentuk identitas saya. Hal ini berkaitan dengan teori perkembangan psikososial Erikson yang menyatakan bahwa manusia pada rentang usia ini masuk dalam tahap teenager, di mana manusia berusaha untuk membentuk identitas, di samping merasa kebingungan atas perannya di lingkungan sosial. Namun, dalam rentang usia ini, saya belum merasa kebingungan atas peran saya di lingkungan sosial. Dari aspek kognitif, pada rentang usia ini, saya mulai mampu mengerjakan soal-soal yang membutuhkan penalaran logis yang lebih, seperti soal cerita fisika. Selain itu, saya juga mampu menulis cerita pendek secara lebih rapih. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan teori perkembangan kognitif Piaget yang menyatakan bahwa manusia pada rentang usia ini masuk dalam tahap operasional formal, yakni tahap di mana kemampuannya dalam berpikir abstrak dan bernalar secara lebih logis berkembang. Dari aspek moral, pada rentang usia ini, kesadaran saya untuk menciptakan ketertiban di lingkungan sekitar saya berkembang. Contohnya seperti mengerjakan tugas dengan tenang saat guru sedang tidak ada di kelas. Apabila dikaitkan dengan teori perkembangan moral Kohlberg, maka perkembangan moral yang saya alami pada rentang usia ini masuk dalam tahap orientasi hukum dan ketertiban, yakni tahap di mana manusia mulai memiliki kesadaran hukum atau peraturan guna menciptakan ketertiban dan kenyamanan dalam kelompoknya.
Selanjutnya, saat saya berada di usia SMA atau 16 sampai 18 tahun. Dari aspek sosial, mengacu pada teori perkembangan psikososial Erikson, pada rentang usia ini, saya masih berada di tahap teenager. Pada rentang usia ini, saya mulai memperkuat identitas yang saya bentuk, sembari menerima masukan-masukan positif dari lingkungan sekitar saya. Di samping itu, saya mulai mempertanyakan peranan apa yang dapat saya lakukan di lingkungan sosial masyarakat. Untuk menindaklanjuti kebingungan saya tersebut, saya mulai memperdalam pemahaman saya akan peran-peran yang ada di dalam masyarakat. Sampai saya memiliki keinginan untuk menjadi pengajar, membagikan ilmu yang saya miliki kepada masyarakat. Dari aspek kognitif, berdasarkan teori Piaget, saya pada rentang usia ini masuk ke dalam tahap operasional formal, yakni tahap di mana kemampuan manusia untuk berpikir abstrak dan menalar secara lebih logis berkembang. Pada rentang usia ini, saya benar-benar memikirkan langkah yang akan saya ambil dalam hidup saya, seperti akan berkuliah di mana dan mau bekerja sebagai apa setelah lulus kuliah. Dari aspek moral, pada rentang usia ini, saya mulai memahami secara mendalam hak dan kewajiban saya sebagai warga negara. Apabila dikaitkan dengan teori perkembangan moral Kohlberg, maka perkembangan moral yang saya alami termasuk dalam tahap orientasi kontrak sosial legalistik, yakni tahap di mana pemahaman manusia akan hak dan kewajibannya berkembang. Sekian presentasi dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.